Selamat pagi anak-anak siswa baru SMK Negeri 4 Negara. Selamat pagi juga untuk orang tua atau wali siswa yang mendampingi anak-anak dalam mengikuti MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring pada pagi hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bahagia sekali rasanya pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk yang pertama kalinya, yang walaupun secara online. Perkenalkan, nama saya Imadi Sudiante, tempat tanggal lahir Blimbing Sari 1 Mei 1962, dan alamat Banjar Pangkung Tanah Kangin, Desa Melaya, dan pada saat ini selaku Kepala SMK Negeri 4 Negara. Dari awal SMK 4 Negara ini berdiri dan sekarang sudah berusia, SMK Negeri 4 Negara ini berusia 9 tahun. Ibu bapak, orang tua, wali siswa yang saya hormati, dan anak-anak siswa baru yang saya cintai dan saya banggakan. SMK Negeri 4 Negara berada di Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. SMK yang berada di ujung barat Kabupaten Jembrana dan merupakan SMK satu-satunya di Kecamatan Melaya. SMK Negeri 4 Negara berdiri tepatnya 10 Mei 2012 berdasarkan SK Bupati Jembrana Ibu Duarte. Nah, nomenklatur dari SMK Negeri 4 Negara sesungguhnya adalah SMK Negeri 4 Negara, bukan SMK Kesehatan atau bukan SMK Keperawatan. Banyak masyarakat mengatakan bahwa SMK Kesehatan atau SMK Perawatan, tapi yang sesungguhnya sesuai dengan nomenklaturnya adalah SMK Negeri 4 Negara yang di dalamnya memiliki 4 program keahlian, yakni keperawatan, farmasi, perhotelan dan jasa pariwisata, kemudian tata boga. Nah, itu 3 program studi SMK Negeri 4 Negara, dan sasarannya keperawatan, mempersiapkan peserta didik menjadi seorang asisten keperawatan atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Farmasi, mempersiapkan peserta didik menjadi seorang asisten apoteker untuk bekerja di apotek atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Perhotelan atau akomodasi perhotelan, mempersiapkan peserta didik siap bekerja di pariwisata, utamanya di bagian akomodasi. Sedangkan tata boga mempersiapkan anak didik supaya kompeten atau bisa mahir dalam membuat masakan, pembuatan makanan, pelayanan makanan dan minuman, serta hidangan Nusantara lainnya maupun hidangan luar negeri. Nah, itu kenapa hanya 4 program keahlian yang dibuka ini, tergantung dari kebutuhan masyarakat, ya. Jadi kenapa keperawatan? Karena ada rumah sakit negeri, rumah sakit swasta, ada puskesmas di masing-masing kecamatan, ada perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan masyarakat tidak lepas dari hidup sehat. Orang tua, orang muda, remaja, anak-anak semua memerlukan hidup sehat. Nah, itu. Kemudian kenapa farmasi? Karena apotek menjamur sampai ke daerah-daerah di Kabupaten Jembrana saja. Masing-masing daerah, masing-masing kecamatan, masing-masing tempat itu ada apotek dalam rangka menyiapkan, ya, obat-obatan yang bisa didapat dengan mudah. Demikian juga setiap masyarakat memerlukan obat mulai dari P3K sampai pada obat dengan resep dokter. Kemudian perguruan tinggi sebagai pencetak tenaga kefarmasian sudah ada
Lalu perguruan tinggi lainnya siap menampung nanti anak-anak yang sudah tamat di SMK Farmasi. Lalu kenapa perhotelan? Bali merupakan daerah pariwisata dunia yang tak terkalahkan ya sementara ini. Objek wisata, wisata budaya ada di mana-mana, demikian juga sarana pendukungnya seperti hotel, akomodasi, transportasi, boga dan lain-lain. Ada kapal pesiar, ada pariwisata luar negeri, perguruan tinggi pencetak orang-orang yang mau menggeluti dunia pariwisata, dan perguruan tinggi lainnya. Nanti juga siap menampung anak-anak tamatan SMK Negeri 4 Negara, bagian jurusan perhotelan. Kemudian tata boga, banyak sekali sekarang kuliner-kuliner, banyak sekali berbagai jenis makanan yang dirindukan atau yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu anak-anak dididik, diberikan keterampilan untuk membuat masakan yang bervariasi, yang sehat, membuat berbagai minuman, membuat berbagai hidangan lainnya. Jadi tidak hanya di hotel saja, tidak hanya di rumah tangga saja, tetapi dimanapun, karena makanan merupakan kebutuhan pokok kita. Jadi itulah yang dipersiapkan. Jadi tergantung dari kebutuhan masyarakat. Juga setelah tamat di sini, anak-anak bisa ke perguruan tinggi melanjutkan. Ya, dari situ anak-anak semua, sekolah kita memiliki visi dan misi agar menjadi jelas apa yang menjadi cita-cita di masa yang akan datang, serta dengan cara apa dan bagaimana cita-cita tersebut dicapai. Maka seyogyanya lah sebuah sekolah memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas. Maka dalam uraian ini sekarang akan diuraikan, akan saya jelaskan secara terinci apa visi, misi, dan tujuan dari SMK Negeri 4 Negara itu. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, itu yang menjadi dasar kita, yaitu tujuan pendidikan nasional. Tujuan tiap sekolah atau masing-masing lembaga pendidikan utamanya adalah berlandaskan kepada tujuan pendidikan nasional. Visi misi sekolah. Visi adalah cita-cita bersama setiap warga sekolah. Dan bahkan segenap pendukung semua pihak yang berkepentingan. Dan visi itu menggambarkan dan memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan untuk kepentingan masa datang. Visi juga merupakan kristalisasi dari keadaan yang ingin diwujudkan pada masa-masa yang akan datang. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, diuraikan bahwa visi sekolah dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Nah itu. Nah dari situlah visi misi SMK Negeri 4 Negara diwujudkan atau dibuat bersama, yang bunyinya terwujudnya insan yang beriman, bertakwa, berkarakter, dan memiliki keunggulan di bidang kompetensinya yang diikuti dengan pelayanan optimal, berbudaya lingkungan, dan berwawasan global. Nah itu visi kita, visi SMK Negeri 4 Negara. Sekali lagi, terwujudnya insan yang beriman, bertakwa, berkarakter, dan memiliki keunggulan di bidang kompetensinya yang diikuti dengan pelayanan optimal, berbudaya lingkungan, dan berwawasan global. Nah itulah sasaran kita ke depan. Lalu dari visi misi itu, dari visi itu kita wujudkan misi sekolah. Seperti kita ketahui, misi itu adalah arah untuk mewujudkan visi, cara, langkah kita untuk mewujudkan misi.
untuk mewujudkan visi menjadi dasar program pokok sekolah dengan penekanan pada kualitas layanan pada peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan. Misi juga merupakan cara atau langkah yang ditempuh untuk mewujudkan visi yang telah dirancangkan sebagaimana hal tersebut di atas. Misi SMK Negeri 4 Negara adalah yang pertama, melaksanakan persembahyangan. Jadi untuk bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Langkah yang ditempuh adalah melaksanakan persembahyangan dan doa bersama setiap pagi dan siang hari sebelum pulang. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang optimal untuk meningkatkan prestasi akademik. Yang ketiga, membentuk peserta didik yang memiliki kompetensi profesional di bidang kesehatan yang siap memasuki dunia kerja. Yang keempat, membentuk peserta didik yang aktif, kreatif, dan inovatif, mandiri, serta berwawasan luas untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang kelima, membentuk peserta didik yang memiliki kompetensi yang sesuai dan selalu mengikuti perkembangan iptek. Yang keenam, membentuk peserta didik yang memiliki kompetensi berbahasa asing. Nah ini, masing-masing program keahlian nanti diharapkan mampu berbahasa asing, karena kita ya berbahasa internasional, bahasa Inggris setidaknya. Jadi supaya mampu bersaing di dunia global. Yang ketujuh, membentuk peserta didik yang mampu memberikan pelayanan yang optimal, ya, keperawatan, farmasi, perhotelan, dan tata boga. Ini semua di bidang pelayanan, ya, masing-masing melayani masyarakat. Kemudian yang kedelapan, membentuk peserta didik yang peduli terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup. Nah ini kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap lingkungan hidup. Yang sembilan, membentuk peserta didik yang peduli terhadap upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, terkait dengan yang kedelapan tadi. Yang 10, membentuk peserta didik yang peduli terhadap upaya pengawasan lingkungan hidup. Itu visi dan misi kita, ya. Jadi visi yang ada, lalu langkah-langkah yang kita terapkan di sekolah, seperti yang Pak sampaikan tadi. Nah itu merupakan tujuan kita bersama dan langkah yang bisa kita ambil untuk kita mencapai tujuan kita. Sama halnya dengan orang berjalan, ada tujuan. Kalau tidak ada tujuan, mana mereka akan berjalan? Sekolah atau instansi manapun juga seperti itu, ya. Harus ada sasaran dulu, kita kemana. Baru kita menetapkan apa langkah kita untuk mencapai tujuan itu. Apa langkah kita untuk mencapai sasaran itu. Nah itulah visi dan misi kita. Lalu apa tujuan SMK Negeri 4 Negara? Masing-masing sekolah, instansi, setelah visi dan misi, wajib mengembangkan atau merumuskan tujuan serta mengembangkannya, mengacu pada visi misi dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana layaknya sekolah-sekolah pada umumnya, maka SMK Negeri 4 Negara memiliki tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif. Jadi manusia produktif, ya, tidak menunggu perintah saja, tidak bengong kalau tidak mendapat perintah, mampu menghasilkan, kreatif, itu tujuannya. Mampu bekerja mandiri, tidak hanya menunggu pekerjaan dari lembaga atau orang lain, mampu menciptakan pekerjaan sendiri. Mengisi lowongan pekerjaan pelayanan kesehatan, pariwisata, dunia usaha, tata boga, dan yang lainnya. Sebagai tenaga kerja bertingkat, sebagai tenaga kerja tingkat menengah, gitu ya, sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya. Itu tujuan pertama. Kemudian tujuan yang kedua, menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya. Itu yang kedua, ya.
Jadi peserta didik berupaya untuk menyiapkan peserta didik yang mampu milih karir. Apa sih karir saya? Di keperawatan, di farmasi, perhotelan, tata boga. Lalu menyiapkan anak-anak yang ulet, tangguh, gigih, punya kompetensi. Itu tujuan kita. Kemudian yang ketiga, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari, baik secara mandiri melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi anak-anak tamat SMK tidak hanya bekerja saja tujuannya, ke dunia kerja saja. Kalian bisa menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bisa kuliah, bisa mencari pendidikan yang lebih mapan, ya. S1 sampai S2 atau hanya D3, D1, D2 dia. Bisa, tidak hanya bekerja saja. Yang keempat, menyiapkan peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, serta mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Jadi kita berada di alam, kita tidak boleh lepas dari alam. Apalagi lingkungan SMK Negeri 4 Negara ini cukup luas, kurang lebih 2 hektar. Ada di depan, ada di sekitar ruang belajar. Jadi kalau ini tidak dipelihara, siapa yang melihara? Nah, memang kewajiban kita untuk memelihara, peduli dan memelihara lingkungan hidup. Yang kelima, membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian terpilih, ya. Masing-masing dibekali dengan kompetensi. Nah, itu jadi visi misi kita, kemudian tujuan sekolah, kiranya semuanya akan dapat dipahami dan kita melangkah bersama. Dan apa yang menjadi visi, misi, dan tujuan kita SMK Negeri 4 Negara bisa diraih dan bisa kita dapatkan. Dan utamanya anak-anak yang mengikuti pendidikan di SMK Negeri 4 Negara benar-benar sesuai dengan harapan kita bersama. Kelak selesai di SMK Negeri 4 Negara atau tamat dari SMK Negeri 4 Negara, anak-anak memiliki keterampilan yang betul-betul dapat dimanfaatkan di masyarakat. Atau kalau anak-anak mau melanjutkan pendidikan, bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan tidak tertutup kemungkinan anak-anak bisa pindah jurusan, ya. Pokoknya sekarang di keperawatan, ya mungkin saya lebih baik jadi guru namanya. Bisa anak-anak memilih jurusan keperawatan di perguruan tinggi di bidang guru, ya, guru keperawatan nanti. Atau farmasi, anak-anak ingin tidak di farmasi lagi, pindah ke guru bahasa Indonesia gitu ya. Bisa, ya, anak-anak pilih ke jurusan yang lain atau program keahlian yang lain. Demikian juga tata boga, tidak mesti jadi pembuat kue atau pembuat masakan atau minuman lainnya. Anak-anak bisa nanti beralih, siapa tahu nanti di tengah jalan atau selesai di SMK, anak-anak punya cita-cita lain, ya. Oh, kalau gitu saya mau jadi apa ya? Jadi hakim gitu namanya. Silahkan kuliah nanti, ya. Tamat di SMK, anak-anak kuliah lagi, lanjutkan yang lain. Jadi SMK itu adalah terbuka, ya. Tidak mesti bekerja, tetapi bisa bekerja, legal untuk bekerja, dan juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan legal untuk melanjutkan, ya. Itulah makanya SMK dipersiapkan, satu untuk bekerja, yang kedua untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, itu anak-anak semua, Bapak Ibu, wali, siswa yang kebetulan mendampingi saat ini, kiranya melalui apa yang saya paparkan ini, Bapak Ibu, anak-anak semua menjadi jelas. Oh, nanti anak saya menjadi ini, atau saya akan ke sini. Oh, nanti saya ya bekerja di apotek, bekerja di rumah sakit, atau bekerja di hotel, di kapal pesiar, atau saya besok menjadi ahli membuat masakan, ya, membuat hidangan yang bisa saya jual, yang bisa mendapatkan, ya, penghasilan, ya.
Nah, demikian, terima kasih. Akhirnya saya sampaikan selamat kepada anak-anak baru, ya, anak-anak yang baru masuk di SMK Negeri 4 Negara. Selamat datang di SMK Negeri 4 Negara. Selamat berjuang mewujudkan cita-cita, mewujudkan visi misi kita di SMK Negeri 4 Negara. Selalu semangat. Saya yakin sukses menanti Anda. Demikian, terima kasih. Sinep titiangan untuk para santri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.